Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membicarakan tentang identifikasi SPI dari GM. Jadi kalau kita lihat bahwa SVD ini kita tadi sudah disinggung dari pembicaraan sebelumnya, yang paling sering adalah tentu saja DNRP dan kurang lebih hampir 65%-nya adalah ya 65 kasus dari SVD sendiri adalah AVNRP. Ya, AVNRP ini jadi yang kalau kita jadi SPG ini 60% kasus adalah AVNRP atau adanya dual AVNOT. Jadi AVNOT-nya dia punya dual jalur. Kemudian yang berikutnya adalah AVRT atau yang tadi sudah disinggung oleh Dr. Benny soal adanya suatu aksesori pathway, yaitu ada jalur tambahan. Nah, ini hampir 30% kasus yang ada dari SPG itu sendiri. Nah, kemudian baru setelah itu adalah PIKT itu 45%-nya. Tentu saja kita perlu membedakan, terutama pada saat dilakukan elektrofisiologi tadi, untuk kemudian memastikan diagnosa SPG tersebut, sehingga kemudian kita bisa melakukan terapi ablasi dengan baik. Bagaimana kita bisa membedakan? Tentu terhadap beberapa parameter yang dilakukan, yaitu dari evaluasi saat sinus sistem, kemudian observasi saat takikardi, dan juga konfirmasi tertentu dengan stimulus pulse pacing. Itu akan membantu mendiagnosa berdasarkan properti-properti elektrofisiologi dari kelainan-kelainan tersebut, apakah dari aksesori pathway atau apa ini karena adanya dual AVNOT. Nah, evaluasi dari saat sinus rhythm itu termasuk yang kita lihat yang tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Benny, yaitu adanya preeksitasi, yaitu adanya delta wave. Adanya preeksitasi merupakan suatu positive predictive value sebanyak 86% sebagai AVRT sebagai penyebab dari tarikannya. Kemudian pattern konduksi antegrade dan retrograde saat atrial dan ventricular pacing itu juga akan membantu kita pada saat melakukan elektrofisiologi tadi. Kemudian eccentric conduction saat refraktor AVNOT-nya saat pacing dengan di atrial secara cepat maupun saat pacing ventricle itu juga akan mendiagnosa adanya suatu aksesori pathway. Kemudian decremental conduction saat pacing itu juga suatu gambaran yang khas pada bahwa itu tidak ada aksesori pathway. Nah, kemudian kita juga mengobservasi pada saat takikardi itu muncul di lab. Nah, pada saat tadi muncul, kemudian kita lihat interval dari ventricle ke atriumnya. Kalau interval dari ventricle ke atriumnya itu cukup pendek, yaitu kurang dari 70 milisecond, maka itu suatu gambaran yang khas adanya slow fast typical AVNRP. Dan ini merupakan 47% pada kasus SVT dan dengan positive predictive value sebesar 99%. Interval VA dari ventricle ke atrium yang pendek pada saat takikardi yaitu kita lihat di sini ya. Jadi pada ECM ini mungkin pointernya nggak bisa menuju ya. Oh ya. Ya. Jadi pada ECM ini kita akan menganalisa mulai dari ada gambaran elektrofisiologi pada HRA, kemudian CS itu tadi yang dijelaskan sudah oleh Dr. Haryadi bahwa kateter masuk ke coronary sinus, kemudian yang paling proksimal itu adalah di CS1, 2 yaitu adalah di left lateral, kemudian CS yang distal adalah di dekat dari midline septal, kemudian kita lihat juga gambaran
dari his, ya, dan kemudian kita lihat juga gambaran dari elektrokardiogram di right ventricle. Nah, kemudian di sini kita bisa melihat bahwa berapa jarak dari ventricle ke atriumnya. Jarak ventricle ke atrium yang pendek menunjukkan gambaran adanya suatu AVNRT. Namun VNRT ini juga bisa terjadi pada junctional tachycardia, yaitu suatu tachycardia yang bersumber dari dekat dari his dan juga septal atrial tachycardia. Nah, kita juga mengobservasi saat tachycardia itu melihat adanya eccentric atau concentric activation, yaitu kalau gambaran eccentric activation, maka hal itu menunjukkan adanya suatu AVRT dengan positive predictive value sebesar 76%. Nah, kita lihat eccentric activation itu, bagaimana kita lihat itu? Artinya kita melihat bahwa aktivasi yang paling awal antara V dan A itu, nah ini paling pendek, paling awal itu di CS12. Sebaliknya itu yang disebut sebagai eccentric. Sebaliknya concentric activation, bahwa aktivasinya justru dari distal coronary sinus. Nah, itu menunjukkan bahwa aktivasi itu berasal dari midline, dari tengahnya. Yang besar adalah suatu AVNRT. Kemudian adanya AV saat terminasi tachycardia, setelah tachycardia berakhir, maka mempunyai positive predictive value sebesar 66% adanya suatu AVNRT dan 33% sebagai AVRT dan 0% sebagai suatu atrial tachycardia. Nah, ini adalah gambaran concentric activation yang berasal dari distal CS. Ya, kita lihat bahwa aktivasi yang paling tinggi terlihat ada di CS78. Nah, ini menunjukkan bahwa aktivasi tersebut berasal dari midline. Namun ini juga tidak bisa menyingkirkan bahwa apakah bukan suatu associated pathway yang ada di sekitar septum dari atrium septal. Nah, itu nanti tentu saja ada prosedur lain untuk memastikannya, seperti paraxial testing, ya, untuk memastikan hal tersebut. Nanti akan disinggung. Nah, untuk suatu hal yang khas pada dual avenot, avenot itu mempunyai fase interval antara atrium dengan his yang kalau kita pacing makin cepat maka akan makin panjang. Namun kalau dia mempunyai dual avenot, maka akan terjadi tiba-tiba pemanjangan yang lebih jauh, lebih dari 50 milisecond yang kita kenal sebagai AHJ. Yaitu kalau kita lihat di sini pada saat kita pacing dengan ekstra stimulus 300 milisecond, ini mempunyai AHJ sekian. Nah, kemudian saat di pacing 294 milisecond, maka dia menjadi dari 396 menjadi 497. Jadi 497, maka terjadi jump, yaitu menunjukkan dia mempunyai dual avenot. Nah, itu adalah suatu gambaran elektrofisiologi yang khas adanya dual avenot. Nah, dari situ kita bisa tahu bahwa ini adalah suatu AVNRT. Yang lain lagi adalah pada saat tachycardia kita bisa mendeteksi yang kita kenal sebagai common law, yaitu adanya aberasi yang tiba-tiba dengan perpanjangan waktu jarak antara ventricle ke atrium. Itu
ini melokalisasi adanya jalur aksesoris yang terlibat dari sisi di mana blok fungsional itu terjadi. Jadi terjadinya LBBB saat SVT ini mempunyai positive predictive value 91% sebagai suatu AVRT dengan bila disertai perpanjangan ventricular ke atrium interval, maka positive predictive value-nya itu menjadi 100%. Ya, jadi kita lihat jarak VA-nya pada saat LBDB menjadi 126, sedangkan pada saat tidak ada LBDB itu 99. Nah, adanya abrasi pada saat tachycardia, jadi pada saat tachycardia terjadi LBDB dan kemudian kita lihat VA intervalnya itu memanjang, maka itu suatu positif, gambaran positif bahwa ini adalah suatu AVRT. Nah, kadang-kadang kita tidak cukup hanya melakukan dari observasi selama tachycardia saat di ruang pipi, namun kita juga kadang memerlukan suatu manuver untuk memastikannya. Apakah manuver itu dilakukan saat tachycardia? Nah, yang bisa kita lakukan adalah salah satunya adalah synchronous PVC, jadi melakukan suatu ekstra sistol dengan kemajuan yang sinkron dengan waktu kemajuan HIS, waktu timbulnya HIS. Nah, ini tujuannya untuk memajukan sinyal atrium berikutnya tanpa menghentikan tachycardia. Aktivasi atrium tersebut tidak berubah dan tachycardia di reset. Kalau ini terjadi, maka ini membuktikan adanya suatu aksesori pathway yang tidak hanya penting pada sirkuit tachycardia tersebut, namun ini ya membuktikan bahwa ini ada suatu aksesori pathway. Kita lihat di sini tachycardia siklennya 410 ketika dilakukan PVC pacing ini dia menjadi 379, kemudian dia menjadi di reset. Nah, ini menunjukkan adanya suatu AVRT. Nah, bila tachycardia tersebut berakhir dengan disinkronis PVC tersebut, maka menunjukkan pentingnya aksesori pathway tersebut bukan sekedar bystander aksesori pathway. Ini juga salah satu parameter. Nah, yang lain lagi yang bisa dilakukan pengukurannya adalah dengan pre-excitation index. Pre-excitation index itu menghitung dari tachycardia siklennya dikurangi jarak F1, F2. F1, F2 itu adalah stimulus yang cukup, coping interval yang cukup bisa mengaktifasi dari atriumnya. Nah, bila P1 pre-excitation index ini lebih dari 100 millisecond, maka konsisten dengan diagnosa AVNRT. Contoh ini adalah tachycardia siklennya adalah 410, kemudian kita dilakukan kemajuan ini P1 P2 nya ini 346. Nah, maka bila lebih dari 100 maka ini suatu AVNRT. Nah, yang lain adalah kita kadang perlu melakukan suatu entrainment during tachycardia. Jadi saat tachycardia kita melakukan suatu entrainment, suatu pemasingan kemajuan yang bisa mengubah kecepatan dari tachycardia tersebut. Syarat suatu entrainment adalah bahwa kemajuan tersebut capture, artinya masuk ke right ventricle, dan atriumnya juga mengikuti terhadap pacing siklen tersebut. Dan tachycardia tidak berakhir setelah pacing berakhir, dan tachycardia setelah itu kembali ke siklen yang semula. Yang kita observasi adalah post pacing responnya. Kalau
post pacing responnya adalah setelah pemajuan, kemudian VAAV, maka ini adalah khas gambaran adanya suatu atrial takikardi. Sedangkan bila gambarannya adalah VAHV atau VAVA, ya, maka ini adalah suatu gambaran yang khas adanya suatu avenodal reentry takikardi, apalagi kalau disertai dengan adanya septal interval yang pendek, ya. Jadi pada kasus ini adalah 16 milisecond. Nah, kemudian dilihat juga post pacing intervalnya kalau lebih dari 115 milisecond, maka ini konsisten dengan suatu diagnosa AVNRT. Nah, kadang kita lihat respon ada PAV pada pasien dengan atipikal fast slope AVNRT itu juga bisa kita dapatkan. Nah, kemudian pada post intervention ini kita juga harus melihat jarak SA dikurangi jarak VA pada saat jarak pasca stimulus ke atrium dikurangi jarak ventricle ke atrium pada saat takikardi. Bila lebih dari 85 milisecond, maka ini adalah suatu gambaran AVNRT. Namun bila kurang dari 85, maka ini lebih cenderung ke arah suatu AVNRT. Kenapa? Karena kalau pemacuan di ventricle, maka lebih mudah untuk mengaktifasi lebih dekat, karena adanya accessory pathway tersebut lebih dekat untuk memacu ke atriumnya. Nah, kemudian salah satu yang bisa lakukan adalah parahischial pacing. Ini penting untuk membedakan apakah bila kita melihat bahwa jalurnya itu ada limit lah ya, untuk membedakan apakah ini AVNRT atau suatu paraseptal accessory pathway, maka kita melihat dengan parahischial pacing. Dengan parahischial pacing ini kita pacing di bisnya yang sampai capture, kemudian jarak SA-nya kurang dari jarak tanpa capture lebih pendek, artinya itu adalah suatu respon adanya suatu jalur nodal. Sedangkan kalau dia accessory pathway, maka baik antara bis capture pacing maupun saat non capture bis pacing, maka jaraknya identik, tidak sama. Ya, jadi kalau yang sebelumnya ini di sini kita lihat jaraknya berbeda dari 193 saat ini bis capture pacing, ya. Jadi terlihat bahwa PRS-nya sempit, kita pacu di bisnya, PRS-nya sempit, dan kemudian kita lihat jarak S ke A-nya 193. Sebaiknya ketika bisnya dipacu namun tidak capture, PRS-nya masih lebar, kemudian jaraknya menjadi 230. Maka terjadi perbedaan, itu menunjukkan bahwa ini adalah suatu respon bis. Nah, dengan ini tidak terjadi perbedaan 125 milisecond dengan 121, maka ini menunjukkan adanya septal accessory pathway yang berperan pada takikardi tersebut. Kemudian kita juga bisa membedakan dari pemacuan di ventricle antara di apex dengan di basis RV. Kalau ada perbedaan antara jarak stimulus ke atriumnya, maka itu menunjukkan suatu accessory pathway, ya. Sedangkan pada AVNRT, apical pacing itu akan menghasilkan SA yang lebih pendek. Sedangkan pada AVRT, maka dia akan sama. Kemudian resetting zone itu bila dengan entrainment supraventricle takikardi dari ventricle
lebih dari satu bit untuk mereset kaki-kakinya, maka kemungkinan suatu avenati ini mempunyai nilai positif predictive value yang sangat tinggi, yaitu 100%. Ya, ya, saya kira itu aja dari saya untuk bagaimana kita melakukan evaluasi SPT ini dari AGM, yaitu mulai dari observasi pada saat sinus rhythm, kemudian observasi saat tadi dengan memahami dengan patofisiologinya yang terjadi dan anatominya yang terjadi seperti yang tadi sudah dijelaskan terjadi. Kemudian kita juga melakukan beberapa manuver baik saat tadi maupun saat bukan, maka akan berjalan arah diagnosa dari SPT tersebut. Saya kira itu. Terima kasih. Baik.